Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara, ketika baginda Rasulullah kondisi masyarakat Arab kala itu terkenal dengan zaman jahiliyah yang secara harfiah artinya kebodohan. Namun jahiliyahnya masyarakat Arab kala itu bukan berarti mereka bodoh terbelakang dalam masalah ilmu pengetahuan. Bukan berarti masyarakat zaman Rasul kala itu bodoh terbelakang dalam masalah sains dan teknologi. Mereka dikatakan jahiliyah karena terjadi dekadensi moral, degradasi akhlak, sesatnya akidah, dan kejahatan tumpah ruah tumpuk tindih menjadi satu. 12 Rabiul Awal membawa harapan baru di kota Makkah, lahir sang penggugah dan pencerah. Dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Punya tugas mulia, akhrajan nas minal zulumati ilan. Kepingin memberantas akhlak yang rusak, merubah tatanan kehidupan yang hancur, orang-orang dan binasa karena kejahatan, menuju masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan yang di bawah naungan ridha Allah. Tentu ini perkara yang gak gampang. Merubah kebiasaan orang berbuat jahat jauh lebih sulit ketimbang ajak orang berbuat baik. Ibu-ibu yang di luar kedengaran suara saya kok? Muka saya kelihatan mirip kalian kok? Wah, fitnah itu.
Laki-laki saya difitnah, tapi saya nggak marah. Merubah kebiasaan orang yang gemar berbuat jahat, gemar berbuat maksiat, jauh lebih susah ketimbang ngajak orang berbuat baik. Amar ma'ruf tanpa resiko, nahi mungkar banyak resikonya. Kalau orang ngajak berbuat baik, saudara, tak ada resiko. Contoh, kita ngajak tetangga atau teman sholat jamaah di Masjid Nurul Islam. Bang, sholat jamaah yuk di Masjid Nurul Islam. Iya kan, itu jalan duluan, terus nyusul belakangan. Dari tahun aku yang namanya nyusul belakangan, yang jadi masalah nyampe apa kagak. Temannya diajak meludah dia di Masjid Nurul Islam, penceramahnya hebat-hebat. Ada Imam Saroni, penceramah kelas berat. Memang semuanya kurang gede. Nggak ada resiko, ya kan? Jalan duluan, ntar nyusul belakangan. Apa jam segini belum nyampe nyusul? Ditelepon sama temannya, ente di mana? Udah di samping. Samping mana? Samping bininya. Amar ma'ruf tanpa ada resiko. Tapi kalau nahi mungkar, mencegah orang berbuat jahat, mencegah orang berbuat maksiat, resikonya besar. Itulah yang dialami para nabi dan rasul. Innal asyadal bala'al anbiya, tsummal awliya, tsummal ulama, tsummal amsal fal amsal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dakwah itu yang berat, mencegah kemungkaran. Begini, di atas pasukan goreng, diam lo, kapok ganteng. Mencegah orang berbuat maksiat berat. Begini, suatu malam pulang dakwah dari luar kota. Supir saya sakit, saya nyetir sendiri. Sudah jam 2, mau pulang, masuk ke sebuah perkampungan, mobil gak bisa lewat. Kenapa? Ada 10 anak muda mabok di jalanan. Kan gak bisa lewat kita, orang mabok. Saya mau lewat susah, diklaksonin gak pinggir, orang mabok. Mungkin kuping ini juga mabok. Lama-kelamaan saya turun. Dia 10 orang mabok, saya sendiri, tapi saya kan ustaz, masa saya berani? Saya turun, saya tegur pelan-pelan, jangan mabok di situ, saya mau lewat. Ditegur baik-baik sama ustaz, nggak senang hati. Bahasa kita apa? Jereke. Apa jereke itu? Marah, langsung berdiri. Kata dia mabuk itu udah lama banget itu, namanya orang mabok. Apa urusan ustaz? Yang mabokkan saya, yang pusingkan saya, yang minumkan saya beli minuman pakai duit saya. Apa saya minta sama ustaz? Ya memang enggak sih, iya sih. Tapi kalau gara-gara begini kalah sama orang mabok berhenti jadi ustaz dengan mengojek lawan. Saya bilang, yang mabok lu bener, yang pusing lu, iya. Lu beli minuman pakai duit lu gak minta sama ustaz. Tapi yang lu kerjain ini maksiat dibenci sama Allah. Kalau Allah sudah benci sama kita, Allah akan turunkan musibah. Kalau musibah sudah datang, yang berarti bukan cuma lu, ustaz juga kena bego. Apa iya ada tempat lewat rumah kiai itu ke rumah? Bumi terulang, wah rumah Imam Saroni ini. Tidak mungkin saudara. Inilah
dalam perjalanan baginda Rasul dalam mengamati risalah berhadapan dengan rintangan, halangan, tantangan, ujian, bahkan ancaman. Kenapa? Karena baginda Rasul ingin mengembalikan jati diri manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia, insya Allah. Karena pada hakikatnya kita ini adalah makhluk Allah yang mulia. Maka pada bulan kali ini mari kita laksanakan apa yang Rasul ajarkan, menjadi manusia-manusia terbaik dunia sampai akhirat. Itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kelar 9 menit. Lama. Kan katanya orang pondok rumah ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih cakep. Kata orang sini kan ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus nggak pakai petele. Kata saya, ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele nyelem. Lebih cepat, lebih bagus nggak pakai petele-tele, angkot bukan lele. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesan baginda Rasul arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang akan menjadikan manusia itu menjadi orang-orang terbaik dunia sampai akhirat. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Menjadi manusia terbaik dunia akhirat. Maaf saudara, bukan cuma menjadi manusia terbaik dunia. Kalau mau jadi orang hebat di dunia rada gampang. Kalau mau dihormati di dunia rada gampang. Makanya Imam Ghazali membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. Manusia dibagi menjadi 4 golongan, kata Al-Imam Ghazali. Yang pertama, ada manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Dunianya bahagia, karirnya cemerlang, kekayaannya melimpah ruah, kesehatannya alhamdulillah, anaknya soleh dan soleha, hidupnya penuh barokah, hidupnya ikhlas dengan ibadah, nutup mata husnul khatimah, insya Allah. Di akhirat mendapatkan tempat yang mulia, menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Dunianya hebat, tetapi semua yang Allah berikan kelebihan dunia tidak lantas membuat dia tambah bersyukur, tapi semakin jauh dari Allah. Inilah yang Allah tegaskan. Manusia itu saudara bisa lebih mulia dari malaikat. Terbukti para malaikat sujud kepada manusia. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Manusia lebih mulia daripada malaikat dengan prestasi ibadah. Tapi dengan pola tingkah manusia yang gemar berbuat jahat, gemar berbuat maksiat, senang berbuat mungkar, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia bisa lebih hina daripada binatang. Manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi manusia juga bisa lebih hina daripada binatang. Loh, kenapa? Seganas-ganasnya harimau nggak ada yang makan anaknya. Tapi kalau manusia udah ganas, ada nggak yang makan anaknya? Ada nggak anak bunuh orang tuanya? Ya.
udah rakus, makannya bukan cuma nasi. Nah, ini bahaya. Manusia kalau udah rakus, makannya bukan cuma nasi. Aspal di lengkap, semen di lengkap, pasir isikan, uang negara dibawa minta. Padahal rumahnya megah mewah bertingkat-tingkat, mobilnya Velfire lama di sini, Rubicon, Mercedes Benz, uangnya miliaran berlipat-lipat, istri cantik pahelon nerkode, poseno, lemon, bohai, memikat, bahkan terkadang empat. Namun dasar pengkhianat, nggak pernah mau sholat, nggak mau mengeluarkan zakat, benci sama ustaz, dasar bangsa. Ada nggak negara kita kayak begitu? Biar dia bahagia dunia, tapi sengsara di akhirat. Na'udzubillah min. Yang ketiga, ada manusia yang saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Manusia yang sengsara dunianya tapi bahagia akhiratnya. Dunianya tidak seberuntung orang lain, ekonominya tidak sehebat orang-orang kaya, kesehatannya tidak seperti orang-orang hebat, tapi di balik kekurangannya nggak lantas membuat dia jauh dari Allah. Semakin kurang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya kecil, bahkan rumahnya RSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Jadi kalau tidur kepala di dalam, kaki luar. Tapi nggak lantas dia jauh dari Allah. Di balik kemiskinannya, ibadahnya rajin, lebih rajin ketimbang yang kaya. Sedekahnya rajin, lebih rajin ketimbang yang kaya. Nutup mata husnul khatimah di akhirat masuk surga. Amin. Yang keempat, nah ini yang paling repotnya. Manusia yang saqiyun fil dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Wah, dunianya udah susah. Di balik kemiskinannya, tambah jauh dari agama. Apa kata dia? Terlanjur susah. Bahkan ada yang pernah ngomong begini, Pak Ustaz, ya, saya itu terlanjur susah. Maksudnya teh, sekali kita beli saya yang banyak deh, terlanjur susah, terlanjur miskin. Emang apa? Dengan di akhirat itu tempat cuma dua ya Ustaz. Surga sama neraka. Benar. Surga tempat orang yang rajin ibadah yang pahalanya banyak. Iya. Neraka tempat orang yang senang berbuat maksiat, senang berbuat dosa. Betul. Kalau begitu Pak Ustaz, kenapa kita bikin dosa aja sebanyak-banyaknya, terlanjur miskin? Memang kenapa kita bikin dosa sebanyak-banyaknya, segede-gedenya? Nanti pas itu di akhirat kita dilempar ke neraka. Karena dosanya kebanyakan, malaikat melemparnya kekencengan. Lewat begitu. Seharusnya ke neraka, malah jadi lewat ke surga. Saya bilang gigi lu bertato. Nah, ada malaikat salah melempar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan diri dengan orang yang kaya di dunia, belum tentu akhiratnya bahagia. Betul? Ini suka suudon dengan kehendak Allah, saudara. Arba'un man ruqiyah huna faqad ruqiyah khairat dunya wal akhirah. 4 hal yang akan menjadikan manusia menjadi orang-orang terbaik dunia sampai akhirat. Kalau mau jadi orang terbaik dunia rada gampang. Kita menjadi 3 golongan. 1 jadi orang kaya, 2 jadi pejabat,
Jika punya keturunan orang kaya atau pejabat, semua orang pasti hormat. Betul. Kita jadi orang kaya, dihormati orang. Maka kalau jadi orang kaya, dia ngaku saudara banyak. Tapi kalau orang miskin, saudara nggak ngaku. Benar-benar. Kalau kita jadi orang kaya, semua ngaku saudara. Tapi kalau jadi orang miskin, saudara sendiri nggak ngaku. Insya dan mali kullu nasi khulani wa in qala mali falahilun yasahibun. Kalau kita jadi orang kaya, semua orang ngaku saudara. Tapi kalau kita miskin, saudara nggak ngaku. Contoh, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu usuran 10 M pam, barang dikit, usuran 10 miliar. Itu kemanapun kita pergi mengaku saudara. Ke pasar Cengkareng baru ketemu orang sekali, itu orang mengaku ipar. Bingung kita. Apa kabar bang? Baik. Ingat sama saya. Emang ini siapa? Bukan tentang usulan 10 miliar, bukan saya. Emang lu siapa? Masa abang lupa? Ente itu siapa? Lah abang gimana sih? Kan nenek abang sama nenek saya masih nenek-nenek. Sakit. Tapi kalau kita dihormati karena kekayaan, suatu saat nanti kita miskin, jatuh bangkrut, dihormati lagi apa kagak? Dihormati lagi kagak? Jangankan dihormati orang, keinjak mekor bahasa. Menjadi manusia terbaik dunia sampai akhirat. Siapa mereka kata Rasul? Pertama, lisanun dzakirun, orang-orang yang lisannya pandai berzikir kepada Allah. Terlontar kalimat tasbih, tahmid, tahlil, tadzkir, takbir, doa. Omongannya mau'izatul hasanah, tadzkirat, irsyadat. Kepada Allah dia memuji, kepada manusia menyenangi orang lain. Orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang beragama tapi mau mengikuti aturan-aturan agama. Karena sekarang banyak orang beragama tapi tidak mau mengikuti aturan-aturan agama. Betul? Ya saudara. Mohon maaf para kiai. Sekarang ini kan kita lagi bikin bingung. Nih, Pak. Go, ibu-ibu bertekor dia patungan juga. Sekarang ini kita lagi bikin keder, gara-gara dimasukkan aliran kepercayaan. Iya. Indonesia ini kan walaupun bukan negara Islam, negara orang yang beragama. Begini, beberapa waktu yang lalu mendampingi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Sekarang yang baru siapa namanya? Pak Hadi. Maskar. Udah kenal? Emang belum kenal kan? Itu mantan Panglima TNI bilang membela NKRI bagian daripada jihad. Membela NKRI bagian daripada jihad. Diapresiasi oleh para kiai. Saya ngomong, kita semua sepakat kalau membela NKRI ini bagian daripada jihad. Kenapa saudara? Indonesia ini negara orang beragama. Paham apapun yang masuk ke Indonesia yang di dalamnya anti agama tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Betul? Tuh intinya. Paham apapun itu, ateis, komunis tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara orang yang beragama. Paham? Kok malah dimasukin aliran kepercayaan.
PKI-nya mah mau dimasukin ke kawan duluan, tapi antek-anteknya pada nyusup pelan-pelan. Hati-hati. Udah 9 dulu. Udah 9 nih. Tolong kasih tahu ya. Ya, saya mau orangnya suka lupa Pak. Benar. Tolong kasih tahu kalau 9 dulu ya. Saya mau suka lupa. Kemarin aja itu ada jamaah saya pesta di Kuningan. Saya datang sama istri saya. Ketua, pulangnya lupa barang mau kasih. Lupa beres. Lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Negara yang di dalamnya penganut agama sekarang malah dimasukkan kepercayaan. Waduh. Makanya kemarin ada wacana KTP nggak boleh ada agama. Kita kan rame-rame nggak pada demen, betul? Oh, ya nah, kalau KTP nggak ada agama, urusan KTP bukan cuma urusan dunia, urusan dunia akhirat. Tidak ada KTP, kesian murah-murah kita nih. Kesian mereka. Murah yang nggak tahu apa diomelin keluarganya. Betul. Rakyat disuruh ngantri rekam KTP elektronik. Tukang nasi uduk, duduk. Kesianan. Tukang vendor duduk, merekam KTP elektronik. Tukang bakso libur, berbondong-bondong kepanasan sampai ada yang pingsan nenek-nenek kemudian becek rekam KTP elektronik. Bertahun-tahun KTP yang udah jadi susah banget. Duitnya malah dikorupsi duluan, kan sampai pede. Jadi gampang yang korupsi terutama rekam KTP elektronik. Masya Allah. Silakan urat-urat kita biar pada sabar semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah urusan KTP bukan cuma urusan dunia akhirat. Loh, hubungannya apa? Begini. Misalkan kali menurutkan rumah pada kontrakan itu, kontrakannya dari kontrakan mereka, kira-kira itu ada yang kontrak. Kemudian orang yang kontrak itu sakit, lama-lama meninggal, nggak kondisi lagi. Kayaknya meninggalnya mendadak, ngomong lagi nanti. Pas itu mau dilaksanakan kewajiban yang hidup terhadap yang mati. Dilihat KTP-nya nggak ada agamanya, kan bingung kita. Mau disolatin matanya kayak Imam Syahroni. Ini bukan sirkuit oriental. Mata Korea emang begini. Sama tuh sama Liminho. Mensina. Kagak disolatin, bilang kemarin salamnya pasien banget. Kita statusnya apa? Jadi urusan kata bukan cuma urusan dunia sampai akhirat. Sementara melaksanakan kewajiban terhadap yang meninggal hukumnya fardu kifayah. Nggak dilaksanain sekampung dosa semuanya. Tuh makanya menteri daripada ngaji. Ya Allah saudara, masuk ke dalam kepercayaan. Begini, mohon maaf nih. Ya. Kalau Islam kan jelas. Kristen jelas, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu jelas Tuhannya, jelas kitabnya. Ini aliran kepercayaan dimasukkan, ini kan bikin kacau sudah, merusak tatanan agama yang lain. Loh, merusaknya gimana? Begini, masukkan bebrek. Lu rumah lu sempit sih baju main mati lari-larian mulu. Di masjid tuh main futsal. Begini, merusak tatanan agama orang lain. Loh kenapa? Contoh, ini contoh kecil ya. Islam berbicara aqimis sholata li dzikri. Kan jelas Qur'annya, Tuhannya
tegas nabinya, aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu. Masuk aliran kepercayaan. Kalau begitu intinya sholat adalah ingat. Kalau begitu nggak usah sholat, cukup ingat. Ada kayak gitu. Nah ini sebenarnya. Jadi mereka nggak sholat, cukup ingat, modalnya eling. Jadi ngakunya sholat tapi cuma modalnya eling. Ingat doang. Datang azan zuhur, ingat. Waktu asar, ingat. Nanti maghrib, ingat. Datang waktu isya, ingat. Sholatnya subuh cukup, ingat. Pokoknya sehari semalam 5 kali, ingat. Bahaya sudah. Ini bahaya. Ini udah masuk ke kampung-kampung kita. Orang yang ngaku sholat tapi cukup ingat. Lagi kita ngasih yang ringan-ringan aja ya, biar gampang-gampang aja nih, biar akidah kuat ini. Ketika Quran berbicara, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim sahun. Bagaimana minumnya itu? Ulangi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un sahun. Beruntung, berbahagia orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nih Pak, Bu, Pak, dengerin, Bu, dengerin. Beruntung, berbahagia orang-orang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Masuk aliran kepercayaan. Pak, kalau ente sholat kayak orang pondok randu, kalau ente sholat kayak jamaahnya Imam Syahroni orang Polis, ente kagak bakal khusyuk, jadi ente gak bakal beruntung. Loh kenapa? Ente sholat kebanyakan gerakan katanya. Nah, kan masih katanya jadi ente gak bisa khusyuk. Loh kenapa? Karena ente kebanyakan gerakan. Orang pengen khusyuk jangan banyak bergerak. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini yang aku dan menangkal banyak itu amaran kepercayaan kagak ada lagi sholat. Kalau sholat menurut kamu coba ente lihat. Allahu Akbar. Belum khusyuk udah bacaan. Udah bacaan rukuk. Allahu Akbar. Baru mau khusyuk udah berdiri lagi. Kapan khusyuknya? Kebanyakan gerakan. Lalu kalau ente pengen khusyuk ikutin saya. Bagaimana? Gak usah banyak bergerak. Pengen khusyuk. Lalu sedangkan masukun dan mengenai pucuk ekonomi untuk babahan kawasan musuhan gusti dekat yang berdosa lemah mengkurape sinawang sikirupane ini orang rasanya paham gak saya ngomong? Kakak saya juga bingung saya lagi polis gue yang sudah nyampe mana siapa ngomong? Panitia belum ada yang semua kasih tahu ya kalau nyampe ya, kalau lewat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rusak saudara yang kayak begini. Kalau orang aku jadi nabi sekarang tegas jelas langsung diberantas. Ini dia nggak ngaku jadi nabi, tapi menyebarkan paham-paham seperti ini. Ya kalau ngaku jadi nabi ya tegas banget udah kayak Musa itu.
di kadang kami di Bogor. Dia Eden yang Yudin seceramah Rosari perbatasan Cirebon dengan Brebes. Ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tuhimin. Nabi mana Nabi Cina. Loh, kalau Nabi kita Pak, mohon maaf, udah dia maklum saya. Nabi kita, kemuliaan Nabi baru dari namanya aja udah mulia. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi. Dari nama Rasul sudah menunjukkan kemuliaan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kinab bin Murrah bin Qusay bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Murrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan terus bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Apal boro-boro Ustaz. Nama almarhum Tom aja lupa. Kalau rahat dari Fatihah bulan Arab kan ada namanya pada tempat semua ulang. Kata tetangganya dulu sudah almarhum Tom. Karena almarhum Tom namanya siapa? Ya badannya mulia lagi sih. Emang lo lupa orang yang masuk itu balik ke dua tanahnya sekarang udah mati pakai lupa namanya. Pasti, pilih saya pasti. Udah ada. Alhamdulillah. Udah ada wilayahnya. Siapa yang bilang ada? Durasinya warnanya sebabnya sama ya. Saudara, ini bahaya. Ya kalau dibikin selawatan Nabi kita tadi itu ada enak. Ya Habibi ya Muhammad. Pas apa enggak? Enak agak? Coba ganti begini. Ya Habibi ya ini masuk ke tengah-tengah kita. Ironisnya disahkan sama pemerintah kita. Ini kan pemerintah setengah seden kalau begini. Mau apa lagi saudara? Yang jelas-jelas aja. Kalau negara beragama ya saya yang diakui yang beragama. Kalau model kayak begini, lama-lama orang kagak pada beragama, komunis masuk pelan-pelan ke Indonesia. Nah, betul men? Biar pada paham. Makanya alimu auladakum fa innahum makhluquna rizqan ghairu samanikum. Ini anak kita dengan ilmu agama. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Didik dengan ilmu agama. Insyaallah. Yang pertama lisanun dzakirun. Yang kedua qalbun syakirun. Hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf saudara, kalau kita bercermin di bangsa kita musibah itu berganti bencana susun ada musibah. Hujan baru mulai, banjirnya udah kayak begini, baru mulai dong hujan. Di Bali gunung batuk tak kelar-kelar. Kalau batuk dong belum gunung. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kemudian sebelum makin langka, yang istighfar makin samar, yang bangga dengan dosa-dosa semakin merajalela. Orang sekarang malu kecil, malu gede, apa? Coba dilihat. Orang nyolong ayam, nyolong motor, ditangkap polisi, disuting kamera, nunduk. Itu tuh pakai jaket, malu. Tapi yang nyolong di rakyat, bangga. Keluar di gedung KPK. Ya kan? Masya Allah. Yang bangga dengan dosa-dosa semakin merajalela. Itu yang kedua. Ada berapa ini semua?
Kemudian yang ketiga dan yang keempat, insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Lagi. Kurang, ulang lagi, katungan dengan cengkok, merukan bintang cengkok, lagi bintang anak empat bawah, habisnya 8 ekor paling dia. Dan bagi-bagi waktu masih banyak misi acara yang lainnya. Mudah-mudahan dari waktu kita jumpa lagi insya Allah. Mohon maaf para kiai yang sebelum akhir para panitia saya langsung berangkat ke daerah Kamal sana karena masih ada acara yang kedua. Insya Allah sedikit membawa hikmah dan barakah supaya hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Amin. Berkumpulnya kita ini malam di rumah Allah lewat peringatan Maulid, awal pertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Burung dilihat burung cendrawasih. Cukup sekian dan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, jangan tahu apa yang akan terjadi. Buah jeruk, buah semangka, buah pepaya, buah delima, itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.